Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Oke, sebelumnya salah. Oke, lanjut. Bentar, ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kami dari kelompok 4. Di sini saya Ira Ardiana dan juga Aulia Rahma. Kami akan membahas tentang Tentang apa ya? apa dong? Ya, oke. Di sini kita akan membahas tentang sedikit nih menyinggung tentang warisan bangsa ya, yakni seni pembuatan naskah menyelami bahannya kertas, alat tulis dan juga tinta. Oke, ini daripada teman-teman penasaran, kita langsung bahas aja ya. Penyampaian pertama akan dibawakan oleh Aulia Putri. Aulia Putri. Ya, jadi Udah bagus banget. udah bagus. Oke, lanjut oleh Aulia Rahma. Langsung oleh. Akan dibawakan oleh Aulia Rahma. Oke. Masuk ke pembahasan pertama ya guys, langsung saja nih. Nah, perihal warisan intelektual bangsa yang wajib kita ketahui ini, salah satunya ini Oke, kita tolong ya guys. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ini perihal warisan intelektual bangsa yang wajib kita ketahui. Ini salah satunya manuskrip atau yang bisa kita sebut dengan naskah kuno. Nah, manuskrip ini merupakan objek utama nih dari kajian filologi. Manuskrip ini berasal dari bahasa Latin yang dari dua kata, yaitu manu dan scriptus, yang artinya tulisan tangan. Terus padanan dari kata manuskrip ini dalam bahasa Arab ini disebut dengan mahtutot. Lalu apa sih itu manuskrip, itu apa gitu? Di sini manuskrip ini merupakan salah satu lintas keilmuan cabang Al-Quran, yang dimana manuskrip ini merupakan naskah yang benar-benar ditulis dengan tangan sesuai dengan makna dari bahasa Latin manuskrip itu sendiri, yakni yang berasal dari kata manu dan scriptus yang berarti tulisan tangan. Manuskrip ini di Indonesia umumnya itu harus berumur 20 sampai 30 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 50 tahun. Kurang dari itu tidak bisa dikatakan sebagai manuskrip. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan bahan-bahan yang digunakan dalam manuskrip, kita tuh harus mengetahui pengertian dari baik itu kertas, alat tulis maupun tinta itu sendiri. Untuk yang pertama itu kertas, ini merupakan media tulis yang digunakan dalam pembuatan sebuah karya tulis. Nah, salah satunya ini yaitu manuskrip itu sendiri. Kemudian untuk alat tulis ini merupakan salah satu media yang digunakan dalam manuskrip. Alat tulis kalau zaman sekarang ini sama kayak seperti itu ya, pena yang kita gunakan untuk kuliah, untuk mencatat materi kuliah, seperti itu ya guys ya. Itu alat tulis ini kalau zaman sekarang kan zaman modernnya kayak pena gitu ya. Kalau zaman dulu tuh ya karena karena perkembangan zaman belum semodern sekarang, masyarakat dulu menggunakan bulu burung, bulu unggas ataupun bambu atau alat-alat yang bisa digunakan untuk menulis ide-ide mereka gitu, yang nantinya akan dibahas oleh Mbak Ira nanti ya guys. Terus kemudian untuk tinta itu, tinta ini salah satu media atau bahan paling penting nih dalam manuskrip, dalam pembuatan manuskrip. Karena apa? Karena tanpa adanya tinta kita tidak bisa nih menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita untuk dituliskan, untuk dijadikan sebagai manuskrip. Nah, tinta ini bersifat cair karena dalam proses pembuatannya ini merupakan campuran air dan juga bahan yang lainnya yang nantinya akan dibahas di slide berikutnya.
Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ira. Silahkan Mbak Ira. Oke guys, untuk pembahasan selanjutnya itu kita akan mengenali ragam dari kertas untuk pembuatan manuskrip. Nah, jadi pembuatan manuskrip itu dulu kan zaman masih belum modern ya. Jadi orang-orang itu nulis bisa dari entah itu dari daun, dari batang, pohon atau lain sebagainya. Nah, dari teman-teman yang sudah ditemukan itu ada beberapa, kami cantumkan di sini ada 5 bahan kertas, 5 ragam kertas yang digunakan dalam pembuatan manuskrip. Di antaranya itu yang pertama ada kertas naskah dari daluang. Terus yang selanjutnya itu dari kertas Eropa. Kemudian ada juga yang dari daun lontar. Selanjutnya ada dari batang bambu dan juga dari naskah tulang hewan. Nah, untuk alat tulis sendiri, jadi kan kalau alat tulis itu kan kalau sekarang kan kita bisa pakai pensil, pulpen atau highlighter atau lain sebagainya itu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh nulisnya pakai apa sih? Nah, di sini itu zaman dulu itu kita bisa menggunakan zaman dulu itu orang-orang menulis bisa menggunakan, di antaranya itu ada peso pangot. Nah, jadi peso pangot ini sebuah alat pengerat ya atau penggores. Kalau di bahasa Sunda itu peso itu artinya pisau. Jadi ya sejenis pisau gitulah ya. Terus gimana sih nulis pakai peso pangot ini? Jadi kalau misalkan kalian zaman dulu itu menulis dengan menggunakan peso pangot ini bisa menuliskan dengan cara kita menulis di, kalau peso pangot ini ditulis kalau peso pangot ini digunakan untuk menulis di bahan media yang kasar seperti batang bambu, daluang dan juga bahan-bahan lain yang kasar lah ya pokoknya. Nah, caranya gimana sih untuk nulis pakai peso pangot ini? Jadi, kalau misalkan menulis pakai peso pangot, itu kalian bisa menggoreskan peso pangot dengan tulisan yang hendak diinginkan. Kemudian dibubuhi dengan minyak kemiri. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah dibubuhi dengan minyak kemiri ini, tulisannya itu akan berubah menjadi kemiri bakar, guys. Oke. Dibubuhi. Jadi penulisannya itu dibubuhi dengan kemiri bakar. Oke. Dibubuhi oleh kemiri bakar. Nah, jadi setelah dibubuhi oleh kemiri bakar ini, tulisan yang sudah di bahan-bahan media yang sudah digoreskan oleh peso pangot ini nantinya permukaannya akan berubah menjadi hitam. Tapi kalau misalkan yang tidak tergores itu nanti akan menjadi warnanya itu mengkilat kacau. Kemudian untuk alat tulis selanjutnya ini digunakan untuk bahan-bahan yang lembut kasih sayang. Terus ini nah, untuk penulisan dalam media yang lembut itu kalian bisa menggunakan lidi ijuk. Nah, lidi ijuk itu merupakan bahan yang salah satu bentuk dari lidi ijuk tuh yang biasa digunakan kita nyapu itu loh, guys. Nah, jadi lidi ijuk itu kalau kalian misal nih di rumah ada sapu lidi, kalian tahu sapu lidi karena ini kan zaman meskipun kita sudah berada di zaman modern tapi kan masih ada lah ya orang-orang yang pakai sapu lidi, nyapu pakai sapu lidi. Contohnya bapak-bapak pembersih jalan yang di Juras itu kan masih menyapu pakai sapu lidi. Nah, itu sapu lidi itu lidi ijuk itu yang seperti itu. Nah, kemudian untuk alat tulis selanjutnya itu adalah bilah bambu. Nah, kalau bilah bambu ini bisa digunakan sebagai alat tulis itu dengan caranya itu dijemur terlebih dahulu sampai itu benar-benar kering dan berwarna kekuning-kuningan. Nah, lalu di ujungnya itu kalian potong sampai runcing sampai bisa digunakan sebagai alat tulis seperti alat tulis pada umumnya lah. Bagian ujungnya kan runcing.
Nah, untuk selanjutnya itu adalah rumput resam. Nah, rumput resam ini merupakan jenis tumbuhan paku-pakuan. Nah, tumbuhan paku-pakuan itu kalau misalkan kalian dari jurusan IPA nih ya dulunya, kalian pasti tahu lah tumbuhan paku-pakuan. Tahu kan, Mbak? Tahu. Oke, anak IPA nih guys. Oke. Jadi rumput resam ini tumbuhan paku-pakuan yang bisa tumbuh di tebing-tebing, pinggiran tebing lah itu pokoknya. Jadi kalau misal mau nulis pakai rumput resam ini itu pakai batangnya ya. Jadi kalau misalkan pakai daunnya kan itu ya lembek ya, kecil-kecil juga jadi nggak bisa. Kita bisa menulis pakai rumput resam ini dengan menggunakan batangnya. Selanjutnya ada bulu unggas. Nah, untuk bulu unggas ini kan teman-teman juga pasti tahu ya. Di film-film juga banyak lah film-film yang menceritakan tentang sejarah kuno dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan sedang menceritakan tentang tulis menulis, itu kebanyakan kan memakai bulu unggas ya. Nah, bulu unggas apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan manuskrip ini yang digunakan sebagai alat tulis? Itu biasanya nih ya, itu bisa dari angsa ataupun dari burung merak. Terus kalau misalkan pokoknya kalau misalkan kalian mau nulis pakai bulu unggas ini, kalian itu nggak boleh asal cabut dari hewannya langsung ya. Kalau misalkan hewannya masih hidup terus kalian cabut kan nggak boleh gitu. Kasian guys. Jadi gimana caranya Mbak kalau misalkan mau nulis pakai bulu unggas nih? Nah, kita nunggu tuh sampai bulunya tuh keluar sendiri ya guys. Bulunya kita gunakan yang ini ya, bulu yang udah rontok sendiri dari hewannya. Jadi bulu-bulu yang udah berjatuhan tuh kita ambil, kita gunakan, kita manfaatkan buat nulis sebagai media tulis untuk pembuatan manuskrip itu sendiri gitu. Oke, jadi yang sudah protol ya guys, jangan yang masih di hewannya terus dicabut, nggak boleh kayak gitu, dosa, saru. Oke, selanjutnya yaitu ragam tinta yang digunakan. Nah, untuk tinta yang digunakan itu biasanya kebanyakan dari manuskrip itu tinta yang berwarna hitam. Tapi selain warna hitam, itu ada juga tinta yang berwarna merah maupun kuning. Tapi ada juga yang warna hijau nih guys. Jadi buat kalian pecinta hijau nih, kalian bisa nih nanti buat cari manuskrip yang ditulis pakai tinta hijau. Cari sendiri ya. Terus untuk pembuatan tinta warna hitam itu kalian zaman dulu itu menggunakan campuran dari garam, lalu dicampur dengan minyak kelapa dan juga getah-getahan dari buah-buahan. Misalnya nih ya, untuk pembuatan tinta hitam itu kalian bisa menggunakan getah dari jambu mete. Tahu kan jambu mete yang itu loh? Yang itu pokoknya. Oke, jambu yang mete. Yang ada di gambar ya guys. Ya, pokoknya ada di slide PPT itu. Gambarnya itu ya yang warna oranye. Iya. Oke, selanjutnya itu kalian bisa juga menggunakan getah dari kulit manggis. Nah, kulit manggis ada ekstraknya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, manggis ini kan banyak sekali khasiatnya ya. Nah, salah satu keuntungan manfaat dari kulit manggis sendiri, kalian bisa memanfaatkan itu untuk digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tinta. Yang selanjutnya, selain dari jambu mete dan juga kulit manggis, kalian juga bisa menggunakan kulit rambutan. Nah, kemudian untuk tinta yang warna merah dan juga warna kuning, itu kalian bisa campurkan putih telur. Kalian bisa campurkan putih telur sebagai perekat. Ya. Jadi bahan utama dicampurkan dengan putih telur. Nah, bahan utamanya untuk warna kuning itu kalian bisa gunakan kunyit yang sudah tua. Kemudian dicampur sama putih telur sebagai perekatnya. Nah, kalau untuk yang warna merah itu kalian bisa pakai daun sirih dan juga kapur sirih. Terus juga ada
daun inai ya guys. Kalau dari bahasa Melayu tuh biasa disebut dengan daun inai namanya. Kalau di Jawa tuh biasanya disebut dengan daun pacar, atau yang biasa kalian buat kutekan itu ya, daun-daun yang bisa dibuat kutekan zaman kecil. Kalau aku zaman kecil pakainya daun inai itu guys. Sama sih, dulu aku juga pas kecil sering banget. Nah itu bisa kalian manfaatin tuh buat dibikin jadi campuran tinta untuk pembuatan manuskrip itu sendiri. Oke, itu dia ya, ragam-ragam tinta, juga ragam-ragam alat tulis dan juga kertas yang digunakan dalam pembuatan manuskrip. Seperti itu guys. Jadi tambahan sedikit ya. Jadi tinta dalam manuskrip itu umumnya memang warnanya hitam. Tapi ada juga yang memakai tinta merah, kuning ataupun hijau. Nah, itu biasanya digunakan di awal surah atau pertengahan surah seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari kami terkait bagaimana sih pembuatan manuskrip, gitu. Media yang dibutuhkan dalam pembuatan manuskrip, seperti kertas, alat tulis dan juga tinta yang digunakan. Ada tambahan lagi nggak? Oke, cukup itu dari saya ya. Oke, udah ya, segitu aja. Teman-teman barangkali ada tanggapan, kritik, pertanyaan maupun saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya, subscribe dan juga komennya. Oke guys, oke. Oke, itu dia ya. Mungkin cukup itu. Kami sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami itu Banyak terdapat candanya. ya, Maaf ya guys. maaf ya kalau kami bercanda, soalnya ya Dibuat santai aja gitu, bercanda. biar enggak sepaneng. Oke. Oke. Kembali lagi bersama kami. Ya, sudah. Oke, itu saja guys. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada tanggapan langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, mohon maaf ya apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan atau penuturan yang tidak sopan. Kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 4. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.